Pemerintah RI dan Bank Indonesia terbuka untuk bernegosiasi, Kris ikut disoroti Trump. Bank Indonesia terus berkoordinasi dengan delegasi pemerintah RI mengenai isu Kris yang dianggap sebagai salah satu hambatan oleh pemerintah Amerika Serikat. Pelaku industri sistem pembayaran di Indonesia mengklaim keberadaan Kris tidak untuk menafikan aturan main internasional, tetapi mendorong perekonomian dan inklusi keuangan domestik. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, BI Destri Damayanti menyatakan, BI telah berkomunikasi dengan Menteri Koordinator, Kemenko, Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang saat ini berada di Washington DC untuk bernegosiasi dengan pemerintah AS terkait pengenaan tarif impor resiprokal AS atas produk Indonesia. Hingga saat ini, proses antara delegasi RI yang dipimpin oleh Airlangga dengan pihak USTR masih berlangsung. Salah satu isu yang sedang dinegosiasikan oleh delegasi adalah perihal Kris. Kita lagi proses negosiasi ya. Diskusi dengan Kemenko Perekonomian sudah dilakukan. Semua sudah ada di sana, Kemenko Perekonomian, katanya ditemui di Jakarta, Senin, 21 April 2025. Sebelumnya, Kantor Perwakilan Dagang AS, USTR, menyoroti Kris sebagai salah satu hambatan terkait layanan keuangan. Hal ini termuat dalam dokumen Laporan Tahunan Estimasi Perdagangan Nasional, National Trade Estimate, NTE, 2025 yang dirilis oleh USTR. Selain itu, kebijakan BI pada Mei 2023 lalu terkait kartu kredit pemerintah pusat dan daerah melalui GPN juga menjadi sorotan. Secara umum, perusahaan-perusahaan pembayaran AS khawatir kebijakan BI akan membatasi akses terhadap penggunaan opsi pembayaran elektronik AS. Destri menjelaskan, kebijakan mengenai Kris dan sistem pembayaran fast payment lainnya pada dasarnya berlandaskan kerjasama dengan negara lain. Dalam hal ini, BI selaku otoritas tidak membeda-bedakan mitranya. Kerja sama kami dengan negara lain itu memang sangat tergantung dari kesiapan setiap negara. Jadi, kami tidak membeda-bedakan. Kalau Amerika siap dan kita siap, kenapa tidak? Dan, sampai sekarang, kartu kredit yang selalu diributkan, Visa Mastercard, masih yang dominan. Jadi, itu nggak ada masalah, ujarnya. Selain itu, Kris tidak hanya berlaku dalam sistem pembayaran domestik, tetapi juga antar negara atau dikenal dengan Kris Cross-Border. Sistem pembayaran yang diintegrasikan dengan transaksi mata uang lokal, Local Currency Transaction (LCT) ini telah berlaku dengan Malaysia, Thailand, dan Singapura, serta akan menjajaki kerjasama dengan Korea, India, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Menurut Santoso, inovasi sistem pembayaran yang dihadirkan melalui Kris telah membantu para pelaku usaha mengakses sistem pembayaran lokal lantaran lebih murah dan efisien. Selain itu, Kris memiliki kelebihan tersendiri, yakni bersifat interoperabilitas alias memungkinkan berbagai aplikasi pembayaran digital bekerja sama dalam QR yang sama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.